kita akan mulaikan kegiatan komunitas belajar sekolah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan untuk kita semua dalam segala tugas tanggung jawab kita, baik selaku tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di lembaga pendidikan SMP Negeri 2 di Purutan ini. Kita sudah menjalaninya dan melaksanakannya pada akhir tahun pelajaran semester 2 tahun ajaran 2023-2024 ini. Namun masih ada tanggung jawab yang sungguh perlu kita seriusi dan perhatikan secara bersama-sama terkait dengan kinerja kita. Maka hari ini merasa wajib bagi kita semua untuk kita melaksanakan pertemuan dalam rangka komunitas belajar. Dan tentunya saya tetap menyampaikan apresiasi kepada kita semua yang sudah melaksanakan tugas tanggung jawab lewat kegiatan belajar di kelas dan sudah diobservasi oleh saya selaku pimpinan. Tapi sekarang ini kita masih menindaklanjuti kegiatan itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Oleh karena itu kami selaku pimpinan juga lebih memberi motivasi kepada kita semua untuk ke depan kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, terutama dalam menseriusi program pemerintah terkait dengan penerapan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Apalagi sekolah kita sudah menjalani 3 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kepada kita masing-masing terkait dengan kita merespon dengan kurikulum Merdeka yang sementara ini dilaksanakan. Oleh karena itu, tetap kami selaku pimpinan memberi kesempatan bagi kita semua untuk ada rasa tanggung jawab bersama, ada rasa untuk kita maju lagi dalam merespon tugas tanggung jawab yang sudah diemban oleh kita masing-masing, apalagi lewat program pemerintah pusat yang sementara ini kita laksanakan, yaitu penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Karena itu, Bapak Ibu, saya atas nama pimpinan sekolah yang ada di lembaga pendidikan SMP Negeri 2 Rainisi, hari ini membuka komunitas belajar sekolah kita SMP Negeri 2 Rainisi Purutan ini dengan resmi pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 untuk komunitas belajar sekolah ini kami buka dengan resmi. Ya, disampaikan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan kita hari ini, dan langsung saja tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk saja pada pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Dan sebelumnya kami memohon maaf jika Bapak Kepala Sekolah berhalangan atau ada urusan lain. Kami perkenankan Bapak untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Jadi guru bertanya, ini perusahaan
Ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ya, saya Andre Gumulung akan menjadi narasumber kita di saat ini. Sebelum kita mulai, supaya kita fokus dan materi yang disampaikan akan bisa masuk dalam pikiran kita, saya mengajak kita untuk senyum sedikit selama 30 detik agar kegembiraan yang kita pancarkan itu bisa menjadi motivasi bagi saya yang memberikan materi dan terutama kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti materi ini agar bisa berjalan dengan baik. Ya, 30 detik saya, tidak salah. Ya, supaya kita memancarkan kegembiraan, kita menularkan kegembiraan kepada teman-teman yang ada di kiri dan kanan kita, di depan dan di belakang kita. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum kita melanjutkan sesi kita di hari ini, seperti biasa kita akan melakukan kesepakatan kelas. Ini saya sudah siapkan ada 4 kesepakatan, yaitu menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, izin saat hendak keluar, boleh makan minum asal dengan tenang. Jika masih ada kesepakatan yang ingin ditambahkan, dipersilakan agar nanti saya perbaiki. Apa masih ada kesepakatan yang harus kita bicarakan lagi atau sudah pas? Satu lagi di atas. Menghargai siapapun. Jadi saat sesi kita berlangsung, kita harus menyepakati bahwa kita harus menghargai siapapun. Kemudian kita harus menjadi pendengar yang baik. Artinya ketika ada yang berbicara atau berpendapat, kita harus mendengarkan. Kemudian ada izin saat hendak keluar atau masuk kelas. Kemudian boleh makan dan minum asal dengan tenang, tidak mengganggu berjalannya sesi kita. Ada yang ingin ditambahkan atau sudah dirasa pas? Pas. Ya, kalau sudah rasa pas, mudah-mudahan apa yang sudah terpampang ini bisa kita lakukan dalam sesi kita di hari ini. Ya, jadi dalam budaya positif itu kita guru dituntut untuk memiliki kemampuan ini, karena dengan budaya positif tentunya iklim atau suasana yang tercipta di sekolah itu akan lebih baik dan membuat siswa nyaman dan aman untuk belajar di sekolah. Nah, budaya positif itu terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan 6 poin ini. Ya, kita masuk di poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, untuk memahami disiplin positif, ini kita harus merubah dulu paradigma kita tentang disiplin positif. Di sini diberikan suatu tuntunan kegiatan. Kita dengan teman kita di samping akan melakukan kegiatan ini. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian diletakkan di salah satu tangan Anda, digenggam dengan sekuat mungkin dengan mengepalkan tangan. Ya. Kemudian teman kita akan mencoba dengan sekuat tenaga atau dengan berbagai cara untuk supaya kita bisa memberikan benda tersebut. Nah, kemudian ya, apa yang terjadi?
Nah, kita lihat apa yang akan terjadi kira-kira. Saya minta satu orang, Ibu Angel bisa ke depan. Mungkin kita akan praktekkan ini. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Saya akan bertindak sebagai A yang menggenggam barang berharga, dan Angel akan mencoba saya dengan berbagai cara agar saya memberikan benda di tangan saya ini. Apakah dengan membujuk atau memukul dan sebagainya, terserah Angel. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, ternyata susah, ya. Ternyata susah. Itu yang dipraktekkan oleh Ibu Angel dengan cara memaksa, berarti bukan dengan cara membujuk atau apa. Dia memaksa untuk membuka genggaman saya, sementara yang saya genggam ini sangat berharga, jadi saya tidak mau buka ini genggaman saya. Nah, apa yang terjadi? Terima kasih Bu Angel, silakan duduk kembali. Apa yang terjadi? Nah, ini yang disebut dengan perubahan paradigma. Kita mengira bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita mengira kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Kita mengira semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan kita mengira orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang harusnya kita rubah sebagai guru, ternyata. Karena sudah dibuktikan tadi, yang memegang kontrol itu bukan Ibu Angel. Nah, kita kalau mau ilustrasikan, Ibu Angel itu diumpamakan seperti guru. Saya tadi itu seperti siswa. Jadi ketika dipaksa, karena ini barang yang sangat berharga, saya tidak mau melepaskan, saya tidak mau buka. Nah itu. Di pikiran kita selama ini, guru itu mengontrol murid. Di pikiran kita ini selama ini, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli ternyata itu seperti ini. Dia stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di stimulus respon kita berpikir kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kan Ibu Angel belum sempat membujuk. Normalnya kan kalau meminta sesuatu harusnya sebentar sebelum memaksa, normalnya harus membujuk dulu. Bisakah saya minta satu atau seperti apa? Setelah bujukan gagal, maka akan dilakukan pemaksaan seperti yang dilakukan Ibu Angel tadi. Nah, itu stimulus respon. Ternyata menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harusnya berkolaborasi untuk Ibu Angel bisa memperoleh apa yang berharga dari saya itu. Jangan memaksa ataupun membujuk dan sebagainya. Dan di stimulus respon itu kita berpikirnya itu menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu kita berpikirnya menang-menang. Nah, sering kita dengar di televisi ada yang bilang win-win solution. Nah, itu merupakan teori kontrol. Lanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak, Bapak Ibu. Tapi untuk materi hari ini saya cuma mengambil saja nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja? Ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita terapkan atau kita tanamkan pada murid-murid kita sekarang ini.
Disiplin positif ini dia lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam kita melakukan segala tindakan. Nah, Bapak Ibu, ternyata makna disiplin yang sebenarnya itu dia berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata kalau makna aslinya adalah belajar. Disiplin ini nanti berubah arti karena dari para filsuf, murid-murid filsuf Socrates dan Plato, sehingga disiplin itu beralih makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu pergeseran makna disiplin. Tapi kalau bahasa asli disiplin itu artinya sebenarnya belajar. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini menarik sekali. Setelah saya mempelajari modul di pendidikan guru penggerak ini, ada hal yang sangat menarik dan pasti akan membuat Bapak Ibu juga terkejut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi kita manusia itu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Itu menurut para ahli itu dibagi dalam 3 kategori. Dia termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia termotivasi karena itu. Kemudian manusia juga termotivasi karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu normal. Kita juga pasti sudah mengalami. Kemudian yang ketiga, manusia termotivasi itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi para ahli membagi motivasi manusia ke dalam 3 bagian ini. Nah, dari ketiga teori motivasi itu, yang 2 itu adalah motivasi eksternal dan yang satunya adalah motivasi internal. Yang tentunya itu yang kita harapkan dimiliki oleh murid-murid kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu merupakan motivasi eksternal. Kita akan berpikir bahwa apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan ini. Nah, itu yang disebut dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal karena dari luar motivasinya. Kemudian kita sering berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasinya ini untuk melakukan itu karena untuk mendapat imbalan, supaya dipuji orang, supaya itu merupakan juga motivasi eksternal karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, kita juga sering berpikir saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau orang yang berprinsip pasti dia berpikirnya begini, saya akan menjadi orang seperti apa, bukan ikut-ikutan. Makanya itu dikategorikan sebagai motivasi internal yang juga merupakan tujuan dari disiplin positif itu. Jadi ini yang kita harus tanamkan, kita harus kembangkan di para peserta didik kita. Jangan kita mengembangkan motivasi yang 2 ini, karena ini motivasi eksternal. Jadi diharapkan dengan perubahan paradigma ini kita mulai berpikir, oh iya ternyata kalau kita memotivasi murid itu ternyata jangan dari guru sendiri, tapi kita bangkitkan motivasi itu muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, ini dari Bapak pendidikan kita, dia mendeskripsikan merdeka itu sebagai terlepas dari perintah atau tidak terperintah, melainkan kita bisa memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan kan kita selalu diperintah-perintah atasan, diperintah-perintah kepala sekolah, begitu juga murid. Tidak harus selalu diperintah oleh guru. Kita harus tumbuhkan motivasi yang sudah saya sampaikan tadi, motivasi internal. Ya. Kemudian disiplin positif. Itu merupakan disiplin diri yang dapat membuat murid memahami, menyadari bahkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ini yang saya bilang menarik tadi. Karena apa? Ternyata memberikan penghargaan itu menghukum murid.
jangan kita melakukan sesuatu itu karena termotivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dan ternyata mendapatkan penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Kenapa para ahli mengatakan seperti itu? Nah ini, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alficon. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, kita memberikan apresiasi kepada murid, ternyata itu merupakan suatu hukuman bagi murid. Kenapa? Karena itu murid akan selalu melakukan sesuatu agar dia dihargai, agar dia dipuji. Bukan merupakan motivasi internal dari murid itu sendiri. Ini merupakan dampak dari penghargaan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah, merusak hubungan. Contohnya seperti ini, Bapak. Ketika di dalam kelas kita sementara pembelajaran, kemudian kita mengajukan suatu pertanyaan, ada murid A bisa menjawab, kemudian kita cuma memberikan penghargaan kepada dia. Konteksnya di dalam kelas kita hanya tepuk tangan kepada siswa A yang sudah bisa menjawab dengan tepat. Nah, itu akan merusak hubungan. Kenapa? Karena nanti misalnya siswa A berteman akrab dengan siswa B. Yang dipuji-puji kita, yang guru puji-puji cuma siswa A. Nah, siswa B ini akan merasa kok cuma dia terus yang dipuji oleh gurunya. Itu nanti akan merusak hubungan dari A dan B karena akan terjadi persaingan. Karena si B juga akan dia bisa, seharusnya saya juga bisa. Nah, itu akan jadi persaingan. Syukur dia kalau persaingannya sehat. Kalau persaingannya tidak sehat kan, itu tidak bagus. Karena itu nampak juga di pembelajaran pengalaman saya di dalam kelas. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti tadi, karena hanya siswa A yang dipuji-puji, maka siswa yang lain pasti akan lebih ya sudah dia saja yang menjawab karena dia yang paling tahu. Itu kan mengurangi motivasi intrinsik dari siswa. Juga mematikan kreativitas karena kita tidak mengajukan atau kita tidak menghargai pendapat dari siswa yang lain. Kita hanya fokus ke satu orang. Nah, ini memang merupakan dilema juga. Karena di satu sisi penghargaan ini efektif untuk memotivasi siswa. Makanya penghargaan sebagai hukuman ini sebenarnya tidak mutlak juga menjadi hukuman. Dia bisa saja membangun motivasi dari siswa asal dengan catatan seperti ini, Bapak Ibu. Penghargaan itu kita berikan secara khusus. Secara pribadi, jangan kita berikan, misalnya tadi di konteks di dalam kelas, terus kita hanya memberikan apresiasi kepada para siswa-siswa itu terus. Jadi kalau kita mau memberikan penghargaan kepada siswa untuk membangkitkan motivasi intrinsik, itu kita bisa berikan secara khusus atau secara pribadi. Jangan di depan teman-temannya, nanti itu akan, saya sudah sampaikan tadi, menciptakan persaingan dan bahkan bisa mengurangi kualitas pembelajaran karena yang lain itu sudah tidak aktif lagi karena mengharapkan saja siswa A itu terus yang kita tunjuk atau kita izinkan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian pengakuan itu atau penghargaan itu kita harus berikan kepada semua murid. Nah, ini bisa membangkitkan. Jangan hanya si A terus, harus kepada semua murid yang ada di dalam kelas itu. Kemudian harus secara konsisten. Jangan hari ini kita bilang begitu, minggu depan kita istilah kita di sini bilang angka banting. Habis kita puji-puji, kita berikan penghargaan, berikan apresiasi, minggu depannya kita jatuhkan dia. Itu akan membuat siswa malahan terpuruk, bukan termotivasi. Kemudian apresiasi atau penghargaan itu fokus pada proses. Selanjutnya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu item dalam budaya positif. Keyakinan sekolah ini, dalam menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu tentunya guru
berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, dalam penyusunan keyakinan sekolah ini, guru memfasilitasi murid. Guru memfasilitasi murid untuk menyampaikan ide. Seperti tadi di awal, saya mengajukan beberapa kesepakatan untuk sesi kita hari ini. Saya minta ada kesepakatan apa dari teman-teman untuk ditambahkan itu. Seperti itu, keyakinan kita membuat keyakinan sekolah dan atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan? Karena kan seperti kita tahu di sekolah kita di depan sini ada ditempel peraturan-peraturan sekolah. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Nah, seperti contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan? Ini kan merupakan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu COVID? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini kan peraturan-peraturan. Nah, apa beda peraturan dengan keyakinan? Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kita harus meyakini sebuah nilai. Jadi bukan hanya diatur, tapi harus kita yakini. Makanya bahasanya disebut sebagai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu cuma satu arah, peraturan itu cuma berasal dari kepala sekolah, pimpinan. Peraturan itu cuma berasal dari guru-guru. Kita harus belajar hari ini, tidak ada yang keluar masuk kelas, misalnya begitu. Itu peraturan dari guru. Tapi kalau keyakinan, makanya tadi di awal saya bilang memfasilitasi. Guru hanya memfasilitasi untuk pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ide itu muncul sendiri dari murid. Kita cuma membuat pemantik, pernyataan pemantik. Macam saya tadi di awal ada 4 pernyataan pemantik. Nah, kalaupun misalnya ada tambahan ide dari siswa, itu yang kita akomodir. Dan keyakinan-keyakinan kelas itu tidak boleh bermakna negatif. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas atau keyakinan kelas. Mungkin agak kecil ya. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 9C, wali kelasnya Ibu Dewi Sartika. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam menyusun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita harus hindari kalimat-kalimat atau kata-kata yang bernada negatif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini kan sebenarnya definisinya bagus ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kita harus hindari kata-kata yang bernada negatif. Tidak itu harus kita hilangkan atau jangan. Dilarang. Nah, itu kan mengatur anggapnya itu. Jadi kata-kata seperti itu harusnya kita hilangkan. Nah, kita harus berpikir bahwa semua itu menjadi positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita bisa ganti misalnya atau buanglah sampah pada tempatnya, kan? Tidak ada kata-kata yang negatif. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Contoh singkat, kalau kita akan membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini bukan cuma satu kali. Harusnya setiap kita masuk kelas, kita memberi materi, itu diawali dengan mengingat kembali keyakinan kelas. Karena jika murid melanggar keyakinan kelas, nanti ada namanya juga nanti sebentar yang tadi metode restitusi. Jadi itu seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan pembelajaran dalam kelas, ada baiknya kita harus menguatkan kembali keyakinan kelas kita. Nah, selanjutnya dalam budaya positif itu ada yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini oleh para pakar dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Ini kebutuhan dasar dari manusia yang harus kita penuhi dalam diri murid-murid kita. Ini ada studi kasus Bapak Ibu. Ibu Aira, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Namanya Tony. Beberapa anak telah mengeluhkan Tony yang
seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Aira, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Ini ada kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Tony itu selalu memaksa mengambil bekal dari anak-anak lain, murid lain. Nah, kita sebagai ibu harusnya bertindak seperti apa? Kemudian apa alasan Tony melakukan itu? Ini kita bisa lihat. Yang pertama, alasan pertama Tony, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tony ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi karena dia suka bertahan hidup, terpaksa dia berampas, dia memaksa untuk mengambil makanan dari teman-teman. Alasan Tony yang kedua, karena dia merasa senang dengan kalau temannya memperhatikan dia. Jadi ketika dia merampas makanan itu, dia kan pasti akan diperhatikan oleh temannya. Ketika temannya melaporkan itu ke guru, pasti guru juga akan memberitahu orang tua. Ini si Tony begini di kelas tadi. Nah, karena sudah dilaporkan kepada orang tua, otomatis orang tuanya akan memperhatikan dia. Nah, dengan alasan itu maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tony itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia mau melakukan itu karena untuk diperhatikan, untuk merasa diterima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia merampas itu karena temannya takut pada dia. Nah, karena temannya takut, jadi dia merasa berkuasa. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, kita menerapkan restitusi pada murid itu tepat. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan makanan, dengan bekal yang disiapkan oleh orang tua itu saja. Nah, kalau dia sudah bosan, dia mau mencari menu lain, makanya dia berusaha rampas dari anak. Nah, itu kebutuhan apa? Kebutuhannya itu kebebasan. Dia mau bebas memilih. Jangan itu terus. Nah, kebebasan ini yang akan kita temui sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang alasan Tony yang kelima ialah dia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, karena seperti itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Dia senang melakukan itu. Dia senang melihat teman-temannya menjadi kesal kepada dia. Jadi makanya Tony melakukan itu. Itu alasan yang kelima. Itu kebutuhan dasar yang harusnya kita guru pahami agar kita bisa menerapkan restitusi itu tepat kepada siswa. Oh, dia melakukan kenakalan ini karena apa? Itu yang kita harus analisis. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian dalam budaya positif ada yang namanya juga posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Nah, ini yang patut kita maknai. Bahwa guru itu sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Posisi kontrol ini pasti akan kita sadari ketika kita melihat tabel berikut ini. Nah, untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu oleh para pakar disebut identitas gagal. Sementara posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau itu disebut identitas berhasil atau identitas sukses. Dan posisi kontrol sebagai manajer itu adalah identitas berhasil dan identitas sukses. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi refleksi bagi kita sebenarnya. Saya juga setelah mempelajari modul ini, iya, ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu kebanyakan di sini, di identitas gagal. Karena saya selalu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah bagi murid. Penghukum itu seperti apa? Nah, biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu kalau dari saya melakukan ini selama ini. Apakah Bapak Ibu juga sama?
silakan direfleksi masing-masing. Kalau sebagai penghukum, guru itu biasa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu kan kita menghukum murid. Juga sebagai pembuat rasa bersalah. Seringkali saya berkata kepada murid, kamu harusnya sudah tahu, ibu, tapi kenapa kamu melakukannya? Nah, ini membuat murid merasa bersalah. Oh ya, Pak. Ya, ini yang menjadi refleksi saya. Ternyata saya selama ini berada di identitas gagal. Nah, melalui kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak dari identitas gagal ini, kita menuju kepada identitas sukses. Di mana kita itu harus mengambil posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selama ini juga saya seringkali mengambil posisi sebagai teman, tapi kebanyakan saya sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah ini, sebenarnya kita akan diskusi karena ini menjadi refleksi bagi kita untuk perbaikan kita, apalagi kita akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tapi karena melihat waktu, kita skip saja yang ini, sesi ini. Yang pasti saya sudah mengingatkan bahwa silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian berefleksi di mana posisi kita sebelum kita mengetahui posisi kontrol ini. Nah, kalau kita berada pada identitas gagal, saya mengajak mulai dari sekarang atau untuk tahun ajaran baru, marilah kita beralih kepada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tapi yang paling dianjurkan itu posisi kontrol kita sebagai manajer, karena posisi manajer ini itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid atau mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi paling dianjurkan itu kita mengambil posisi kontrol itu sebagai manajer. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah ini kata asing yang kita baru dengar mungkin. Restitusi, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi menurut Gosen. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ini yang digarisbawahi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti sebentar saya akan perlihatkan simulasi dari restitusi. Nah, restitusi itu oleh para pakar disebut sebagai segitiga. Kenapa segitiga? Karena dia bolak-balik. Ada 3 tahapan yang berkesinambungan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian dia menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, ini kata-kata yang merupakan contoh kata-kata atau kalimat Tony yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Aira, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Ini ada kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Tony itu selalu memaksa mengambil bekal dari anak-anak lain, murid lain. Nah, kita sebagai guru harusnya bertindak seperti apa?
Kemudian apa alasan Tony melakukan itu? Ini kita bisa lihat. Yang pertama, alasan pertama Tony, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tony ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi karena dia suka bertahan hidup, terpaksa dia berampas, dia memaksa untuk mengambil makanan dari teman-teman. Alasan Tony yang kedua, karena dia merasa senang dengan kalau temannya memperhatikan dia. Jadi ketika dia merampas makanan itu, dia kan pasti akan diperhatikan oleh temannya. Ketika temannya melaporkan itu ke guru, pasti guru juga akan memberitahu orang tua. Ini si Tony begini di kelas tadi. Nah, karena sudah dilaporkan kepada orang tua, otomatis orang tuanya akan memperhatikan dia. Nah, dengan alasan itu maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tony itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia mau melakukan itu karena untuk diperhatikan, untuk merasa diterima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia merampas itu karena temannya takut pada dia. Nah, karena temannya takut, jadi dia merasa berkuasa. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, kita menerapkan restitusi pada murid itu tepat. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan makanan, dengan bekal yang disiapkan oleh orang tua itu saja. Nah, kalau dia sudah bosan, dia mau mencari menu lain, makanya dia berusaha rampas dari anak. Nah, itu kebutuhan apa? Kebutuhannya itu kebebasan. Dia mau bebas memilih. Jangan itu terus. Nah, kebebasan ini yang akan kita temui sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang alasan Tony yang kelima ialah dia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, karena seperti itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Dia senang melakukan itu. Dia senang melihat teman-temannya menjadi kesal kepada dia. Jadi makanya Tony melakukan itu. Itu alasan yang kelima. Itu kebutuhan dasar yang harusnya kita guru pahami agar kita bisa menerapkan restitusi itu tepat kepada siswa. Oh, dia melakukan kenakalan ini karena apa? Itu yang kita harus analisis. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam budaya positif ada yang namanya juga posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Nah, ini yang patut kita maknai. Bahwa guru itu sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Posisi kontrol ini pasti akan kita sadari ketika kita melihat tabel berikut ini. Nah, untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu oleh para pakar disebut identitas gagal. Sementara posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau itu disebut identitas berhasil atau identitas sukses. Dan posisi kontrol sebagai manajer itu adalah identitas berhasil dan identitas sukses. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi refleksi bagi kita sebenarnya. Saya juga setelah mempelajari modul ini, iya, ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu kebanyakan di sini, di identitas gagal. Karena saya selalu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah bagi murid. Penghukum itu seperti apa? Nah, biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu kalau dari saya melakukan ini selama ini. Apakah Bapak Ibu juga sama? Silakan direfleksi masing-masing. Kalau sebagai penghukum, guru itu biasa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu kan kita menghukum murid. Juga sebagai pembuat rasa bersalah. Seringkali saya berkata kepada murid, kamu harusnya sudah tahu, Ibu, tapi kenapa kamu melakukannya? Nah, ini membuat murid merasa bersalah. Oh ya Pak.
Ada. Ya, ini yang menjadi refleksi saya. Ternyata saya selama ini berada di identitas gagal. Nah, melalui kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak dari identitas gagal ini, kita menuju kepada identitas sukses. Di mana kita itu harus mengambil posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selama ini juga saya seringkali mengambil posisi sebagai teman, tapi kebanyakan saya sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah ini, sebenarnya kita akan diskusi karena ini menjadi refleksi bagi kita untuk perbaikan kita, apalagi kita akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tapi karena melihat waktu, kita skip saja yang ini, sesi ini. Yang pasti saya sudah mengingatkan bahwa silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian berefleksi di mana posisi kita sebelum kita mengetahui posisi kontrol ini. Nah, kalau kita berada pada identitas gagal, saya mengajak mulai dari sekarang atau untuk tahun ajaran baru, marilah kita beralih kepada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tapi yang paling dianjurkan itu posisi kontrol kita sebagai manajer, karena posisi manajer ini itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid atau mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi paling dianjurkan itu kita mengambil posisi kontrol itu sebagai manajer. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah ini kata asing yang kita baru dengar mungkin, restitusi, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi menurut Gosen. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, ini yang digarisbawahi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti sebentar saya akan perlihatkan simulasi dari restitusi. Nah, restitusi itu oleh para pakar disebut sebagai segitiga. Kenapa segitiga? Karena dia bolak-balik. Ada 3 tahapan yang berkesinambungan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian dia menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses yang tadi kita sudah bahas di awal. Nah, ini kata-kata yang merupakan contoh kata-kata atau kalimat yang bisa guru gunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita restitusi, kita panggil. Nah, itu kata-kata atau kalimat untuk menstabilkan identitas itu seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, harus kita kembangkan kalimatnya. Kemudian adalah tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata ini itu menstabilkan identitas agar murid itu merasa tidak disalahkan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu kalimat-kalimat yang memotivasi. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Biasanya kalau ada yang murid melakukan kesalahan, siapa yang salah, siapa yang duluan. Intinya untuk menstabilkan identitas kita tidak boleh seperti itu. Tapi kita mengatakan bahwa ibu atau bapak lebih tertarik untuk mencari solusinya.
Kemudian contoh yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini merupakan, kalau misalnya siswa merasa dia yang bersalah, terus menyalahkan dirinya sendiri, itu nanti akan membuat dia terpuruk. Nah, kita bangkitkan semangatnya dengan mengatakan seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita kembalikan lagi kepada kalau dia menyalahkan diri itu, oh ternyata tidak baik. Jadi kita bangkitkan motivasi tadi atau semangat dari siswa. Kemudian langkah yang selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kata-kata yang bisa digunakan itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang penting bagi kamu? Begitu. Untuk apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukan hal itu? Gitu. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian ada contoh, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini dikembalikan lagi. Selalu kita mengembalikan kepada siswa, bukan kita yang mematok kamu harus begini. Kita gali potensi atau ide dari siswa itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti ini contoh kalimat ketika kita menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, makanya itu kita harus membuat kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas yang tadi di awal itu. Karena ketika kita melakukan restitusi, itu yang akan kita tanyakan. Nilai-nilai apa yang telah kamu langgar, yang telah kita sepakati di awal. Karena dengan menanyakan keyakinan, iya, kita sudah menyepakati kita harus begini. Makanya di sekolah itu atau di kelas itu harus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian kamu ingin cari seperti anak seperti apa atau murid seperti apa? Kemudian bisa juga kita mengatakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Apakah kamu menjadi orang yang seperti apa itu ketika melakukan seperti hal itu? Ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa perdalam lagi lewat latihan-latihan kita nanti. Nah, ini contoh singkat penerapan segitiga restitusi yang sudah saya simulasikan bersama murid kita di sini. Charge before using it. Yes. Please charge before using it.
Ya, ada dua tapi saya tampilkan satu saja. Ini karena fasilitas juga agak kurang kedengaran skenario yang telah dilakukan. Tapi seperti itulah restitusi yang harus kita lakukan jika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Tapi Bapak Ibu, secara teori memang gampang kelihatannya. Secara teori gampang, karena kita cuma melakukan itu. Kita cuma kita menanyakan menstabilkan identitas. Kita tahu kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita harus menanyakan keyakinan. Secara teori sangat gampang dilakukan. Yang menjadi susah Bapak Ibu ketika siswa yang akan kita restitusi ini menutup diri. Contoh, kita akan di langkah awal kita akan menstabilkan identitas. Nah, benarkah Agung melakukan salah? Contohnya, misalnya Agung tahu kan kenapa Agung Bapak panggil? Tidak Pak. Nah, ini sudah mulai menutup diri. Katanya tadi Agung di dalam kelas ada melakukan pelanggaran. Tidak Pak. Nah, selalu jawabannya tidak. Kalau siswa atau murid kita selalu menutup diri dengan mengatakan tidak, pasti restitusi ini tidak akan jatuh. Nah, restitusi ini secara teori gampang sekali kita terapkan, kita lakukan. Tapi jika murid itu menutup diri, pasti akan sulit sekali untuk dilakukan. Restitusi ini di simulasi ini cuma 2 menit, karena sudah disetting untuk sebagai contoh. Itu cuma sebagai contoh saja. Tapi saya juga berpikir ini kalau diterapkan secara real, secara nyata, kan anak-anak beda-beda. Ada yang menutup diri, ada yang suka berdusta. Nah, ini yang akan menjadi tantangan bagi kita guru-guru ketika kita melakukan restitusi, kemudian siswa kita menutup diri seperti itu dan atau berdusta. Ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Dan saya pikir ini juga tidak dipikirkan oleh para pakar. Para pakar selalu membuat teori itu sesuai dengan yang baik-baik saja. Mereka tidak memikirkan hal yang buruk. Tapi saya berpikir kalau itu merupakan tantangan kita, pasti kita akan bisa memberikan motivasi agar murid itu terbuka dan berkata jujur. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan budaya positif untuk sesi kita hari ini itu terkait dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi, posisi kontrol juga ada 5, dan segitiga restitusi yang ada 3 tahapan yang harus dilalui. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu kita tetap memperkuat pemahaman kita tentang ini, karena komunitas belajar kita ini tetap aktif, tiap bulan berjalan. Jadi kalaupun ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, nanti kita lanjut pada sesi berikut di komunitas belajar kita. Yang pasti seorang guru itu harus memiliki kemampuan budaya positif, yaitu 6 poin. Ya, Bapak Ibu terima kasih sudah bisa bersama-sama kita hadir dalam sesi hari ini. Karena ini juga merupakan diseminasi, jadi
cuma sekedar penyebar luasan informasi. Jika masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mengganjal dari Bapak Ibu, nanti kita akan lanjut pada sesi berikut di pertemuan berikut komunitas belajar kita, komunitas Marumantara SMP Negeri 2 Rainis. Akhir kata, semoga kita bisa tergerak dan kita lekas untuk bergerak dan kita bersama-sama menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Sebelum berpisah, Ya, pesan yang pertama dari materi yang telah disampaikan ini, terima kasih banyak atas boleh Bapak minta kesediaan untuk kesini supaya ya. Teman-teman, minta waktu sedikit. Terima kasih atas pemaparan materi hari ini. Kesan pertama saya dari apa yang telah disampaikan, yang pertama adalah perubahan paradigma. Seolah-olah menurut saya yang penekanan utamanya ada di kita selaku guru. Takutnya siswa ini menjadi satu objek yang seolah-olah menonjolkan diri atau menjadi manja. Kalau persoalannya tadi perubahan paradigma yang dituntut bagi kita selaku guru, tentu betul-betul nggak bisa kasar untuk larangan-larangan tadi, ada larangan dan ada motivasi. Kata-kata kalimat larangan, tidak boleh membuang sampah, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Ini mengisyaratkan bahwa seolah-olah objek ibarat kertas putih yang tidak ada catatannya. Padahal kita berhadapan dengan berbagai latar belakang kehidupan anak-anak yang beda-beda. Guru pun punya teknik. Oke, kita akui guru-guru yang senior, tetapi toh terkendala dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Kurikulum Merdeka adalah satu cara yang telah diterapkan oleh pemerintah yang menurut saya terfokus hanya satu objek sekolah di kota. Belum tentu di desa itu pas. Karena latar belakang kehidupan siswa ini. Saya mengambil kesan hari ini untuk yang pertama, mudah-mudahan berikutnya kita juga bahwa siswa ibarat kertas kosong. Orang itu ibarat nanti orang mengisi, padahal kita tidak tahu kehidupan di luar itu. Apalagi dengan perkembangan sekarang, siswa lebih tahu dari guru. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Manumbala yang sudah memberi kesan. Ya, tadi Pak Manumbala mengatakan siswa itu sebagai kertas kosong. Nah, menurut Pak Ki Hajar Dewantara, sebenarnya siswa itu bukan semata-mata kertas kosong. Siswa itu adalah kertas kosong yang sudah bergaris. Tapi kita guru yang menebalkan garis-garis itu. Karena kita itu, tugas guru itu menuntun murid sesuai kodratnya. Menuntut anak sesuai kodrat itu menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dia tidak menggambarkan sebagai kertas kosong begitu saja, tapi kertasnya itu sudah ada garis. Nah, kita guru yang menuntun kodrat. Ada suatu perumpamaan lain dari Pak Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu, kita itu seperti petani yang hanya bisa mengontrol tumbuh kembangnya tanaman kita. Karena kita tidak bisa kita menanam bibit padi, kemudian dia muncul jagung. Nah, itu karena itu kita sebagai guru hanya bisa mengontrol tumbuh kembangnya si bibit padi ini. Jadi kita cuma bisa menyediakan pupuk, kita cuma bisa membersihkan lingkungan, seperti itulah dukungan kita guru-guru. Jadi kita bukan mengubah guru itu murid itu, tapi kita menuntun murid itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mungkin itu sisi kita di hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif. Sampai jumpa pada pertemuan kita di sesi berikutnya. Selanjutnya. Ya, selamat siang. Siang.